Kita bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita diberi kesempatan kembali sekali lagi untuk belajar bersama mengenai firman Tuhan. Waktu kita tidak banyak, hanya 20 menit, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Mohon perhatikan dengan baik supaya apa yang kita pelajari malam hari ini bisa kita mengerti. Kita buka Alkitab kita masing-masing dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 dan 15. Saya undang semua kita membaca bersama-sama baik yang di gereja maupun yang di rumah. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 dan 15. 3, 2, 1. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Puji Tuhan. Sampai di situ dulu. Nanti kita akan lanjutkan ayat selanjutnya. Tapi sampai dengan ayat yang ke-15, di sana dikatakan masing-masing diberi sesuai dengan kesanggupannya. Tema firman Tuhan hari ini saya buat dipercaya oleh Tuhan. Ya, dipercaya oleh Tuhan. Nah, kadang kita berpikir bahwa semua orang Kristen sudah mengaku bahwa kita semua adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan di ayat yang lain, firman Tuhan yang lain, jangankan kita orang yang mengaku Kristen, rupanya setan pun mengaku bahwa ada Tuhan, ada satu Tuhan. Bahkan mereka gemetar. Sementara kita yang mengaku Kristen belum tentu kita gemetar kalaupun kita mengaku percaya Tuhan. Tetapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya apakah kita dipercaya oleh Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah kita dipercaya oleh Tuhan? Sama halnya seperti orang-orang yang menerima kepercayaan daripada tuannya pada ayat ini. Yang satu orang diberi 5 talenta, yang satu orang diberi 2 talenta, yang satu orang diberi 1 talenta. Nah, sama halnya dengan kita. Apakah yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Apakah yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita? Ini menjadi pertanyaan. Nah, tidak menjadi patokan seberapa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kalau ayat ini berbicara tentang nilai yang sangat besar, ya, nilainya sangat besar. Kalau yang 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta ini nilainya nilai yang sangat besar. Artinya kepercayaan yang sangat besar yang diberikan oleh tuannya kepada hamba-hambanya. Nah, saya bertanya, hal apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sampai dengan malam hari ini? Apakah kita sudah menghargai apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Nah, sama halnya dengan hamba-hamba yang menerima 5, 2, dan 1 talenta, masing-masing diberi sesuai dengan kesanggupannya. Kalau misalkan di rumah dari orang tua kepada anak-anak, terkadang kita berpikir, orang tua saya tidak percaya dengan saya. Jadi pertanyaan saya, kenapa saudara tidak dipercaya? Berarti ada hal yang diluruskan. Kalau misalkan orang tua memberi saudara mungkin sepeda butut saudara, itu pun sudah tidak bisa saudara hargai. Bagaimana orang tua bisa mempercayakan sepeda motor? Ya, jadi mulai hari ini mari kita berpikir, kenapa orang tua tidak percaya? Ya, tunjukkan dirimu untuk bisa dipercaya. Tunjukkan dirimu kepada orang tuamu bahwa engkau bisa dipercaya.
Ya, sama halnya seperti kita orang-orang yang bekerja di kantor misalnya, ya, atau di perusahaan yang lain atau pekerjaan apapun. Nah, kenapa seorang pemilik perusahaan katakan, ya, tidak mempercayakan hal-hal yang besar kepada kita? Mungkin kita belum bisa dipercaya untuk hal-hal yang besar, tapi untuk sementara diberikan hal-hal yang kecil. Sama seperti halnya yang menerima 1 talenta. Saya berpikir kenapa dia diberi 1 talenta? Hamba ini mendapatkan kepercayaan yang lebih kecil dibanding daripada yang lain. Ya, sebagai orang tua mungkin dalam di rumah kita tahu hal apa yang bisa dipercaya kepada si A, si B, dan si C. Sama halnya dengan kita yang bekerja. Pimpinan perusahaan tidak mungkin sembarangan memberikan kepercayaan yang besar kepada seseorang yang menurut dia tidak layak untuk mendapatkannya. Dalam hal ini, dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, saya menilai bahwa yang diberikan 1 talenta ini pun menurut saya sebenarnya ini adalah kesempatan yang terakhir. Mungkin selama hamba ini bersama dengan tuannya, ada kemungkinan besar hal-hal yang tidak bisa dipercaya dalam hidupnya, sehingga seorang tuannya hanya memberikan 1 talenta, meskipun itu jumlah yang sangat besar kalau dirupiahkan, saudara. Bahkan Bapak Gembala pernah hitung itu angka yang tidak kecil, ya, itu angka yang besar. Tetapi saya menilai ini adalah kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir, ada nggak perubahan kira-kira seperti itu menurut pemandangan saya, sehingga dia diberikan hanya 1 talenta, sementara yang lain ada yang 5, ada yang 2. Seperti saya katakan tadi di awal, bahwa masing-masing diberi sesuai dengan kesanggupannya, ya. Sama halnya dengan kita, jika kita dipercayakan kecil, mari tunjukkan bahwa kita bisa dipercaya lebih daripada yang sudah kita terima, ya. Misalkan sebuah pekerjaan kita kerjakan, tunjukkan kepada pimpinan kita bahwa kita bisa dipercaya lebih daripada apa yang sedang dipercayakan, ya, sehingga kita waktu yang berikutnya kita dipercayakan lebih, ya, waktu yang berikutnya kita dipercayakan lebih. Kita akan lihat secara detail ayat-ayat selanjutnya. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Ayat yang ke-22 saya baca. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, ini kata tuannya kepada yang 5 dan 2 talenta itu sama. Makanya saya tidak baca tadi. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sampai di situ. Saya katakan tadi di awal, seberapapun yang percayakan kepada kita, baik dalam sebuah lingkungan pekerjaan, baik dalam lingkungan keluarga, ataupun dalam lingkungan di mana kita berada. Ketika kita dipercayakan sesuatu yang berharga, inti pokok dalam hal ini bukan seberapa laba yang diterima, ya, tetapi seberapa besar kita menghargai kepercayaan itu, ya, seberapa besar kita menghargai sebuah kepercayaan dalam satu lingkup atau lingkungan tertentu. Kalau dalam keluarga, seberapa besar kita menghargai kepercayaan daripada orang tua. Kalau dalam lingkup pekerjaan, seberapa besar kita menghargai apa yang disuruh untuk kita kerjakan dengan tanggung jawab atau tidak. Dalam lingkup pelayanan, seberapa besar kita menghargai pelayanan itu. Itu yang menjadi inti pokok dalam pembahasan kita malam hari ini. Bukan seberapa besarnya yang dipercayakan, tetapi seberapa besar kita menghargai kepercayaan itu. Berbeda dengan hal yang 1 talenta. Ayat yang ke-24,
Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Sampai di situ. Ternyata dugaan saya di awal hampir-hampir mendekati. Hampir-hampir mendekati. Kenapa saya bilang hampir mendekati? Kemungkinan besar yang 1 talenta ini pun hanya kepercayaan terakhir. Ada tidak perubahan dalam hamba yang 1 ini. Ada kemungkinan hal yang sama, kita diperhadapkan dalam sebuah lingkup tertentu. Ya, ada kemungkinan kita diperhadapkan hal yang sama seperti hamba ini, hanya untuk menguji kepercayaan terakhir. Bisa nggak dipercaya? Ada nggak perubahan dalam hamba yang 1 ini? Ada nggak perubahan bagi pemuda remaja di Pondok Bahar, sehingga mungkin gembala coba deh kita kasih kesempatan terakhir, mau nggak berubah, kira-kira seperti itu. Benar, ternyata tidak bisa berubah. Ya, hai kamu hamba yang jahat dan yang malas. Ternyata dalam hal ini, katakanlah ini sebuah pekerjaan, bahwa orang-orang yang dipercaya berarti bukan orang yang jahat dan malas. Ini persoalan yang besar, saudara. Sudah jahat, malas lagi, ya, sudah jahat, malas lagi hambanya ini. Maka daripadanya diambil itu talenta, kepercayaan itu diambil daripadanya. Ya, itu ayat yang ke-28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Ya, akhirnya diambil itu kepercayaan itu. Akhirnya hilanglah sebuah kepercayaan dari seorang tuan kepada hambanya. Kalau kepercayaan sudah hilang, itu akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan seseorang kepada kita, saudara. Itu sebabnya kita harus menghargai sebuah kepercayaan, baik dari kita tempat kita bekerja, baik dimanapun kita berada, apapun bentuknya, sesuatu yang dipercayakan, mari saudara dan saya belajar menghargai. Tidak hanya kepercayaan itu diambil, saudara, tetapi dia pun dibuang. Ayat yang ke-30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terjadi ratap dan keretak gigi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kriteria yang pertama untuk bisa diberikan kepercayaan berdasarkan ayat yang ke-26, bahwa kita harus bertolak belakang dengan hamba yang menerima 1 talenta. Kalau hamba yang menerima 1 talenta, dikatakan di sana, hai kamu hamba yang jahat dan yang malas, berarti kita harus kebalikannya. Kebalikannya apa itu? Berarti kita harus baik dan rajin. Ya, ketika kita menjadi orang yang baik dan orang yang rajin, saya percaya maka akan ada kepercayaan yang lebih yang kita dapatkan dari orang lain, ada kepercayaan yang kita dapatkan lebih daripada yang sudah kita terima dari Tuhan. Amin. Nah, hari kita belajar untuk menghargai kepercayaan daripada seseorang. Mari kita menghargai kepercayaan daripada Tuhan.